Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat. Terima kasih Pak Samsudin, luar biasa. Bapak selalu hadir di tengah-tengah kita semua. Ini merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan bagi kita. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan peluangan waktu Bapak pada kesempatan malam hari ini, yang mewakili Bapak Kapolda, mewakili Bapak Dantren, Kajati, Bupati, rekan-rekan OPD yang saya hormati, saya cintakan, khususnya Pak Kadis Pora, Pak Digit, rekan-rekan senior saya hadir, Pak ketua-ketua Polri senior, ada Pak Kasdiono di belakang. Ya, kita bilang beliau Pak, ini beliau nih Pak, pendobrak pertama Pak. Dari NTB itu masih cuma 2, 3, tiba-tiba begitu beliau langsung 11. Di tangan beliau Pak, pendobrak sejarah, dia harus ketahui bahwa NTB itu kemudian diperhitungkan secara nasional. Itu di Polri. Tentunya juga di sini hadir senior kita Bapak Andi. Terima kasih Pak sudah hadir. Rekan-rekan para ketua KONI dari seluruh kabupaten kota yang hadir, para ketua-ketua cabur, kemudian para atlet-atlet yang saya cintai, saya banggakan, kemudian juga tentunya para atlet pelatih dan juga para pemerhati olahraga, media yang hadir semua. Puji syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala, Pak Gubernur, pada kesempatan malam hari ini merupakan rangkaian acara rutin Pak Gubernur. Memang kita adakan setiap tahun. Kita rangkaikan dengan HUT Nusa Tenggara Barat. Tapi malam hari ini memang sedikit berbeda Pak Gubernur. Karena memang kita dalam pemberian penghargaan ini tidak pada semua Pak. Kita menyisakan atlet dan pelatih karena memang kita masih menunggu sekaligus nanti dengan pemberian bonus Pak. Tentunya Pak Gubernur, kita atlet dan pelatih ini berharap Pak Gubernur agar pemberian bonus itu bisa sebelum Lebaran Pak, sebelum puasa. Tapi nanti biarlah Pak Gubernur yang mengumumkan ya. Jadi kita doakan Pak Gubernur sehat walafiat, diberi kekuatan lahir dan batin dan rekan-rekan semua yang ingin yang saya hormati. Ingin saya sampaikan, kemarin Presiden kita Pak Prabowo berbicara di KTT di Mesir. Saya betul-betul mengulang-ulang video pada saat beliau bicara. Itu kalau dalam diplomasi internasional, itu Presiden kita nggak diplomasi lagi. Dia belak-belakan dia bicara. Salah satu yang kunci Pak, yang sangat bukan mengusik, yang menginspirasi kita semua adalah dia mengatakan bagaimana kita bisa menang kalau kita nggak bersatu. Itu poinnya Pak. Jadi saya di dalam pemikiran saya sama semua teman-teman ini ada pelatih semua yang senior, ada atlet senior juga semua bergabung di pada malam hari ini. Kita ini kalau mau meraih prestasi tertinggi ya kita harus bersatu. Atlet dapat emas karena dia memang hebat dan karena pelatihnya hebat. Pelatih hebat juga nggak bisa sendiri Pak, karena ada caburnya yang menyokong ya Pak, organisasi caburnya hebat. Cabur juga nggak bisa hebat kalau nggak ada KONI-nya. Jadi semua satu Pak. KONI nggak bisa hebat kalau nggak ada pemerintah. Jadi nggak ada satu elemen kita ini ya, yang satu lebih hebat daripada yang lain. Nah kita ini punya tugas sama-sama. Saya mau nyatakan dalam kesempatan malam ini, saya boleh nggak tahu. Kita doain Pak Gubernur masih bisa sekali lagi bersama kita. Tapi saya menganggap ini malam terakhir Pak. Mohon izin karena beliau dibertugas setelah selesai dengan pelantikan gubernur yang terpilih. Izin Pak Gubernur yang sampaikan, kami juga mengundang gubernur terpilih Pak. Izin Pak Gubernur terpilih, salam kepada kita semua. Beliau tidak bisa karena harus umroh. Sementara Ibu Wakil Gubernur terpilih, ada 2 acara penting di Kabupaten ini. Melanjutkan itu, izin Pak Gubernur, kita nggak bisa Pak kita sendiri-sendiri
Saya mohon semua teman-teman dalam menghadapi PON tahun 2008 kita ini bersatu. Kita punya banyak contoh semua teman-teman. Katakanlah memang kemarin ada kekecewaan-kekecewaan kita pada saat pelaksanaan PON di Aceh dan di Sumut. Kita agak kecewa, Pak. Menembak, mohon izin Pak Gubernur, venue-nya bocor, Pak nggak siap, Pak. Kita kecewa, Pak. Tapi di sisi lain, prestasi Sumatera Utara itu urutan 4, Pak. Begitu juga dia. Aceh urutan 6, Pak. Nah, saya mau tanya, bagaimana kita menjawab ini, Pak? Sekalipun kita mengatakan nanti fairness, kita mengatakan ini pertandingan yang fair dan sebagainya, masyarakat NTB itu, Pak, akan menuntut kita nanti, Pak. Loh, kalau tuan rumah nanti urutannya di atas 10 besar, Pak, sejarah akan mencatat itu, bahwa kita dianggap tuan rumah yang gagal. Ini masalah yang. Nah, kalau kita nggak bersatu, adik, mohon maaf, kita mimpi, Pak. Jadi Sumatera Utara masih bisa ngomong, Pak. Kami urutan 4. Kami punya emas 70. Dia masih bisa ikut, Pak. Aceh, bayangin Pak Gubernur. Pada PON Papua, Sumatera Utara itu jauh di bawah NTB, Pak. Kami urutan 9, dia mungkin urutan 15. Aceh itu mungkin urutan 20. Nah, kita ini menuju ke situ, Pak. Bagaimana kemarin menembak yang cuma 1 emas, besok bisa 5 emas. Bagaimana sports day yang kemarin cuma 1 emas, besok bisa 4 emas. Ini kita pikir, Pak. Dan ini gak bisa cuma guru, gak bisa cuma pelatih, gak bisa cuma atlet, gak bisa cuma pemerintah. Kita harus bersatu. Ego sentral yang ada dalam pikiran-pikiran kita ini semua harus kita turunkan, Pak. Dalam rangka kita mempersiapkan diri sebaik mungkin menjadi tuan rumah pada PON tahun 2028. Bapak-bapak tahu semua, para pelatih, para atlet, bagaimana pengorbanan pemerintah dalam kita menjadi tuan rumah nanti. Gak sedikit, Pak. Uang yang dikeluarkan mungkin itu bisa sampai 1 triliun. Dan untuk ukuran NTB itu besar, Pak. Begitu juga yang akan dikeluarkan oleh teman-teman di kabupaten kota, itu juga besar, Pak. Pengorbanan semua teman-teman ini tentunya harus kita jawab dengan prestasi kita yang baik, Pak. Terus terang Pak Gubernur, kami tidak merancang dalam tahun 2028 itu kita dapat emas yang diatur-atur, Pak. Kita tidak mau begitu, Pak. Kita mau atlet kita dapat emas karena memang dia pantas dapat emas. Kita harus begitu. Kita harus merekayasa yang lebih baik. Di mana memang kita punya peluang emas di nomor-nomor pertandingan itu. Enggak semua nomor pertandingan kita bisa kuasai tentunya. Tapi paling tidak itulah ya yang harus kita sama-sama atur ya dengan kebersamaan kita. Karena itu dalam kesempatan malam ini ya menyambut apa yang disampaikan oleh Presiden kita, Pak. Ini Pak Prabowo, Pak, ini dia aksi nyata. Dia rangkul semua elemen-elemen untuk bersatu. Tujuannya memang ini kita negara besar. Kita nggak bisa cuma 1-2 kelompok yang membangun negara ini. Lah kita juga harus begitu pikirannya. Ya mohon maaf ya, fiskal kita nggak terlalu hebat seperti daerah-daerah lain. Kemudian juga kita mungkin nggak punya kemampuan untuk membawa atlet kita berlatih di luar negeri seperti Jawa Barat dan Jawa Timur dan DKI. Tapi di tengah-tengah keterbatasan kita, saya masih meyakini ya kesempatan-kesempatan emas seperti yang terjadi di PON Papua itu bisa kita raih dengan kebersamaan kita. Jadi ini sekali lagi harus menjadi catatan kita mulai malam ini. Insya Allah Pak Gubernur, kita akan launching PON 2028 di awal Januari. Nanti kesempatannya Pak Gubernur mohon dengan segala dalam rangka kita menuju tahun 2028. Terkait dengan malam ini Pak Gubernur,
ada beberapa memang yang kita beri penghargaan di luar atlet dan pelatih, karena kita enggak sekali lagi ya. Itu terkait dengan beberapa kriteria. Salah satunya adalah kriterianya cabur yang kita anggap memberi kontribusi yang baik di dalam 2 pot terakhir. Ini ada 5 cabur ya. Cabur yang tentunya dengan kriteria tertentu ya. Yang urutan pertama itu memang ya Bang Boji jadi perhatian. Itu Kempo, Pak. Kenapa Kempo? Kempo pada saat PON Papua kemarin dia meraih 2 emas. Di Aceh kemarin dapat 4. Ya. Sementara atletik ya bagus ya, kemarin di Papua 6, kemarin cuma dapat 4. Ya. Jadi agak terbalik situasinya. Nah, jadi ada Kempo, atletik, kemudian tarung derajat, kemudian ada tinju, sama voli pasir. Jadi itu yang ada 5 ya kriterianya masuk. Kemudian ada juga KONI kota yang terbaik. Dasarnya adalah World Pro kemarin. Kita sama-sama tahu kota Mataram kemarin begitu digdayanya meraih juara umum. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Tompu secara mengejutkan masuk di urutan 2 dan Lombok Timur di urutan yang ke-3. Kemudian juga ada media-media Pak yang memang menjadi mitra Pak, yang dengan begitu baik membantu kita memberitakan kegiatan-kegiatan olahraga kita. Ini ada 3 media Pak. Kemudian ada kriterianya pembina Pak. Pembina ini kami terus terang mengundang ya, dengan penuh hormat Bapak Gubernur NTB periode 2018-2023 Pak Zul, tapi beliau mengkonfirmasi belum bisa hadir. Kemudian juga ada yang nggak hadir pada kesempatan malam ini Pak Lalu Gitu Aryadi, karena memang beliau juga pada saat menjadi PJ begitu gigihnya membantu kita, memperjuangkan kita semua. Dan tentunya juga nanti ada Pak Gubernur kita yang sama-sama kita cintai pada kesempatan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Jadi sekali lagi teman-teman, situasi ini kita harus betul-betul tidak boleh terlalu manja sama pemerintah provinsi. Sebagai laporan juga Pak Gubernur bahwa rangkaian persiapan PON tahun 2008 terus kami siapkan Pak. Pasca PON di Aceh dan Sumut lalu kami sudah ada meeting, baik meeting terbatas, meeting dengan seluruh ketua KONI kabupaten se-Indonesia di Batam, meeting terbatas di Jogja, diikuti di Batam, dan kemarin lagi di Jakarta Pak. Dan sampai hari ini, sampai malam ini, cabur yang ditentukan sudah 45 cabur. Ada 45 cabur. Jadi NTB saat ini sedang memperjuangkan beberapa cabur yang memang itu cabur unggulan kita. Salah satunya adalah Sports Day, ya. Karena Sports Day ini terus terang belum masuk di 45 itu. Tapi kami tidak menemukan satu alasan objektif pun dari KONI pusat kenapa dia tidak mau mempertandingkan Sports Day Pak. Karena kalau dari sisi venue dia tinggal pakai ballroom Hotel Taruna. Kalau dari sisi pembiayaan Sports Day ini murah Pak, mungkin nggak sampai 1,5 miliar Pak. Jadi tidak ada alasan untuk tidak dipertandingkan. Justru tuh Pak Andik senam yang mahal Pak. Mana senam nih? Kalau nggak ada kita drop juga senam. Senam tuh Pak alatnya 26 miliar Pak. Agung. Tapi itu Pak Adis akan kita mintakan dari pusat, karena selaku tuan rumah kita berhak meminta 15 cabang olahraga yang peralatannya dari pusat. Nah itu salah, yang mahal-mahal kita dorong ke sana Pak, yang murah-murah ya kita ambil lah sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, pada gilirannya mohon kesediaan Pak Gubernur untuk memberikan sambutan, arahan Pak, sekaligus memberikan penghargaan kepada seluruh rekan-rekan kita ini semua Pak, yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini, tentunya sebagai motivasi bagi kita semua. Penghargaan ini mohon izin teman-teman nggak asal-asal kami berikan Pak. Kita hati-hati dan kita selektif. Kita itu betul jasa-jasa orang yang kita berikan ini. Jadi tentunya ini sebagai pemicu. Mungkin teman-teman media yang lain, kalau misalnya yang belum dapat, nanti besok beritanya berbeda nih Pak. Jangan juga, jangan gitu deh. Jadi ini selektif Pak. Mudah-mudahan juga sekaligus kita memicu
cabur-cabur lain ya. Kalau menembak kemarin 1, mudah-mudahan besok 3, sehingga pada periode berikutnya menembak yang akan mendapat penghargaan. Mungkin ini Pak, lebih kurangnya kami mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Secara khusus Pak Kadis Mora, saya terima kasih Pak. Lalu support kita dalam keadaan susah, ada senangnya sekali. Tapi banyak yang susah aja Pak. Demikian sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam olahraga. Terima kasih pada Ketua Umum KONI Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemarin dari jadi kelas dari 6 jadi 4. Seri itu tak boleh. Mana bisa ini? Mau dihukum busam nggak enak juga. Bawa ada regenerasi. Ini dari 1 menjadi 2 ke tahun terakhir. Baik. Box. Tadi tetap di pertandingan kan ini? Sekali lagi kami membacakan dari Perkemin Nusa Tenggara Barat, Pasi Nusa Tenggara Barat untuk atletik, kemudian ada tarung derajat, voli pasir dan Perkina Nusa Tenggara Barat. Tapi kan cuma 2 emas Pak. Iya, 2 emas diambil semua, tidak boleh. Karena nanti kita. Iya. Tinju kemarin 2 menjadi 1. 2 menjadi 1. Siap, kurang uppercut berarti. Kurang uppercut aja. Siap. Regenerasi yang penting. Siap. Regenerasi yang penting. Wali Kota Mataram juara umum Porprov. Luar biasa. Untuk KONI berprestasi mulai dari KONI Kota Mataram, KONI Dompu, dan KONI Lombok Timur. Sangat menunjukkan nih Pak. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Ini kualitas ditingkatkan ya. Cari generasi-generasi ini. Selamat. Lombok Timur Pak. Lombok Timur. Urutan 3 Ya, kemarin. dari urutan 8 menjadi urutan 3 Pak. Gitu Pak. Luar biasa melonjak. Tapi ingat sumber daya kita paling besar. Siap, Sehingga siap. Ini rasionya harus disiap ya. Salam Pak. Cari ini baru ya. Siap Pak, siap.